Halo semuanya, di video kali ini gue akan membahas salah satu motor lokal asal Indonesia bergenre sport, dan motor ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup baik dari segi spesifikasi hingga ketika dioprek. Motor yang akan gue bahas kali ini adalah Minerva New R150 VX. Bagaimana spesifikasi dan contoh modifikasinya? Langsung lanjut ke pembahasan. Minerva New R150 VX ini secara resmi diperkenalkan untuk pasar Indonesia pada saat pergelaran PRC tahun 2012. Minerva New R150 atau yang biasanya disebut NVX memiliki bentuk bodi hingga mesin yang terbaru jika dibandingkan dengan Minerva Old R150 VX. Minerva New R150 VX juga memiliki dua generasi, yang perbedaannya itu hanya di bagian velg saja. Minerva New R150 VX secara resmi dihentikan produksinya pada tahun 2016 atau 2017. Di bagian pengereman depan, NVX sudah menggunakan kaliper 2 piston yang ditemani disc brake berukuran 240 mm atau 260 mm. Tidak lupa ketinggalan di bagian ban depan yang menggunakan ukuran 80/90 dengan velg racing berukuran 17 inch. Untuk yang NVX berwarna putih ini merupakan generasi pertama, dan untuk yang warna merah itu merupakan generasi kedua. Sementara di bagian suspensi depan NVX sudah menggunakan suspensi tipe upside down berukuran 33 mm, dan pada saat itu baru NVX saja yang menggunakannya untuk motorsport 150 cc. Suspensi upside down dari NVX juga menjadi salah satu bahan untuk modifikasi motorsport atau naked 150 cc lainnya. Di bagian lampu utama NVX juga menjadi yang pertama, karena menggunakan lampu LED ala-ala biled dan terdapat DRL di bawah lampu utama. Kalau dilihat dari depan, NVX itu bentuk bodinya seperti perpaduan motorsport dua merek, yaitu Triumph Daytona 675 dan Honda CBR 125R generasi kedua. Di bagian knalpot NVX menggunakan silencer yang bentuknya seperti persegi panjang dan memiliki suara yang cukup oke. Sementara di bagian pengereman belakang dari NVX juga sudah menggunakan kaliper 1 piston yang ditemani disc brake. Untuk ban belakang menggunakan ukuran 120/70 yang ditemani juga velg racing berukuran 17 inch. Untuk suspensi belakang dari NVX juga sudah menggunakan suspensi tipe monoshock yang cukup panjang. Rangka yang digunakan untuk NVX ini juga sudah menggunakan rangka dengan tipe Delta Box. Di bagian lampu belakang juga sudah menggunakan lampu dengan tipe LED dan terpisah posisinya dari sein belakang yang berada di bagian spakbor belakang. Sein depan juga terpisah dari lampu utama. Di bagian panel instrumen NVX juga mengalami perubahan yang lebih baik dari Old R150 VX yang meskipun memiliki bentuk sama. Beberapa indikator dari NVX sudah menggunakan mode digital seperti speedometer, odometer, bensin, jam, dan suhu mesin dengan lampu background berwarna orange. Sementara di bagian tachometer yang memiliki redline hingga 12.000 rpm itu masih menggunakan tipe analog, dan indikator lainnya seperti sein yang terpisah dan dim itu masih biasa. Kita pindah ke bagian mesin. Menggunakan konfigurasi SHC 4 tak, dua klep dengan ukuran klep in 30 mm dan X 26 mm, menggunakan oil cooler sebagai pendingin mesin, sistem pembakaran yang menggunakan karburator merek Degni berukuran 26, sistem pengapian menggunakan CDI, transmisi manual 5 percepatan dan bor 57,3 mm serta stroke 57,8 mm. Dengan spesifikasi seperti itu, tenaga yang dapat diraih dari NVX berada di angka 14,8 horsepower di 8000 rpm serta torsi di angka 15,8 Nm di 6000 rpm, kompresi mesin di angka 9,2/1, kapasitas mesin di angka 149 cc, hingga top speed yang tembus di angka 130 km/jam lebih. Mesin yang digunakan NVX ini merupakan mesin buatan Zhongsheng dengan kode ZS152 FMI-5 atau ZS152 FMC-5 yang basicnya itu sama seperti mesin Honda CBF series yang memiliki kode GL15B1DF MT atau KAL18 yang terpasang pada Honda New Mega Pro, Honda Verza, hingga Honda CRF 150. Mesin Zhongsheng ini juga dipakai ke beberapa merek motor lainnya karena mesin ini juga sudah teruji awet dan bandel. Karena memiliki basic mesin yang sama, maka mesin NVX juga bisa substitusi dengan mesin Honda CBF series dengan beberapa catatan.
Dan di video selanjutnya, gue akan membahas lebih dalam lagi tentang mesin NVX ini. Mesin NVX ini juga sebenarnya memiliki potensi yang lebih baik yang bisa kalian ubah tanpa perlu melakukan bore up ataupun stroke up. Minerva New R150VX juga cocok banget dimodif ala-ala Comorot ataupun road race atau solo style. Meskipun Minerva New R150VX juga ada kekurangan di bagian rangka motor yang terbilang berat dan cukup PR untuk mesin kerja ekstra. Untuk ketersediaan spare part di bagian mesin, Minerva New R150VX juga bisa substitusi dari spare part Honda CBF 150cc series. Gue sendiri sebenarnya masih merekomendasikan ke kalian untuk menggunakan Minerva New R150VX di tahun 2025 ini. Cukup sekian video kali ini. Di akhir video gue akan memberikan video cek sound knalpot racing dari Minerva New R150VX. Jika ada pertanyaan dan koreksi informasi, bisa DM IG gue seperti biasa atau komen di video ini. Kalau begitu, see you soon ya semuanya.